suatu proposisi teologis lah, gitu kan. Nah, di modern itu dikatakan gini, bahwa hal itu tidak bisa dialami. Hanya bisa dipercaya, only belief. Hanya iman-iman, ya iman aja, asal beriman aja. Nyata enggak, pakai iman aja. Ada enggak ada, enggak apa-apa. Gitu loh. Atau itu sekedar sesuatu yang diakui. Nah, saudara, ada satu teolog, G.C. Berkouwer misalnya, melihat bahwa kebenaran-kebenaran Kristiani itu sebenarnya adalah bukan sesuatu realitas. Kebenaran-kebenaran daripada Kristiani itu hanya sesuatu yang kita akui. Pengakuan iman rasuli misalnya, saudara ya. Itu adalah sesuatu yang kita akui. Itu tidak ada di dalam realitas. Tidak ada dalam realitas. Begitu. Ya. Nah, saudara, hal ini karena seperti kita ketahui adalah bahwa dia itu modern itu sangat dipengaruhi oleh filsafat daripada Immanuel Kant, ya. Jadi Immanuel Kant itu sebenarnya menyatakan begini, saudara, ya. Immanuel Kant itu sebenarnya menyatakan bahwa kita itu hanya dapat mengetahui segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Jadi bisa dilihat, bisa didengar, bisa dijilat, bisa dicium, bisa dirasa. Gitu kan? Ya. Selain daripada hal-hal yang di luar daripada panca indera itu, no sense, itu tidak ada. Artinya nonsense. No sense artinya nonsense. Sebab kita hanya bisa tahu, menurut Kant, kita hanya bisa tahu tuh melalui apa? Melalui panca indera kita. Nah, kalau merasakan kehadiran Tuhan, loh, Tuhan bisa dilihat nggak? Tuhan bisa dicium nggak? Apa bau menyan pada waktu Tuhan hadir? Tuhan bisa dirasa nggak? Ih, dingin-dingin gitu. Kalau Tuhan hadir tuh dingin gitu. Oh, kalau dingin-dingin biasanya setan kan? Oh, kalau Tuhan datang tuh hangat misalnya. Gitu kan? Ya. Nah, apa begitu, saudara? Ya, apa begitu misalnya kan? Lalu kemudian bisa dijilat nggak? Apalagi mana bisa begitu kan? Tuhan dijilat. Dilihat nggak bisa, didengar nggak bisa, dicium nggak bisa, dijilat nggak bisa, dirasa nggak bisa. Maka mereka bilang gini, kalau semuanya itu kita nggak bisa, lalu tahu dari mana adanya Tuhan? Ada dan tidak ada sama. Sama. Begitu. Ya, tahu dari mana kita bahwa Tuhan itu ada? Ada nggak ada? Kok nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dicium, nggak bisa dirasa. No sense, nonsense, kata Kant. Nah, saudara, sebenarnya kita sangat dipengaruhi oleh modern ini. Ya, kita pun sebenarnya sangat dipengaruhi oleh modern ini. Sehingga Tuhan kita itu menjadi Tuhan yang nun jauh di sana. Yang kita penjarakan di dalam apa yang namanya sorga. Dan kemudian buat kita sebenarnya saudara-saudara, semua kebenaran-kebenaran yang kita punya itu, kita tutup rapat-rapat berada di dalam imajinatif konteks tadi. Di dalam imajinatif konteks. Dan tidak berada dalam kategori pengalaman. Tuhan sama sekali bagaimana dialamin. Begitu. Ya. Nah, saudara, jadi sebenarnya kita sebagai anak kandung daripada modern juga sama, saudara. Kita sedikit banyak, meskipun kita tentu tidak setuju bahwa Tuhan itu harus hanya pakai iman doang dan hanya diakui, saudara, keberadaannya. Nah, saudara, tapi bagaimanapun kita tetap, saudara, melihat bahwa no sense sama dengan nonsense. Ya. Akibatnya apa aja, saudara? Ya, akibatnya daripada filsafat Immanuel Kant ini apa aja, saudara? Oh, banyak, saudara. Ya, yang pertama yang kita lihat adalah bahwa
Habis itu, teologi itu bicara apa? Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, keberadaannya juga tahu apa enggak, begitu. Si Immanuel Kant sendiri, saudara, tidak ateis ya, tapi dia bilangnya begini, Tuhan itu ada atau enggak, juga kita nggak bisa tahu. Nah, sangat skeptis sekali, bukan? Sangat agnostik. Tuhan ada apa enggak? Kalau dia nggak ada, ya udah nggak ada. Kalau dia ada pun, kita juga nggak bisa tahu. Kan tidak masuk ke dalam panca indera. How do we know? Bagaimana kita bisa tahu? Maka, saudara, tetap ini orang-orang Kristen berteologi, tapi karena terhantam, terpengaruh dengan filsafat daripada Kant, maka muncullah yang disebut liberal teologi, teologi liberal, di mana sebenarnya Tuhannya itu absen, ya. Nah, saudara, tidak heran kan, saudara kalau bisa mendengar teologi Yesus nggak bangkit, bangkit nggak tahu kok. Kita nggak tahu Tuhan, begitu. Tuhan nggak bisa, begitu kan? Kita nggak bisa capai Tuhan, maka ya nggak apa-apa. Nah, dia berbicara agama Kristen dengan Yesus yang tidak bangkit, ya. Sebab apa? Bangkit tidak bangkit nggak ada urusannya, begitu. Ada nggak ada Yesusnya nggak sama aja. Nanti sudah lihat ujungnya kemana, begitu. Nah, lalu seorang yang bernama Ludwig Feuerbach, saudara ya. Nah, kita lihat nih teologi Kristen makin lama makin brengsek nih yang liberal, saudara ya. Ludwig Feuerbach itu bilang apa, saudara? Dia tuh bisa bilang God is nothing else than man. Nah, kurang ajar nggak tuh, saudara? Tuhan ya tidak lain daripada manusia, akhirnya begitu ya. So to speak, sebenarnya Tuhan itu sebenarnya cuman merupakan proyeksi daripada keinginan manusia. Itu. Tuhan nggak eksis. Keberadaan Tuhan itu, Tuhan tuh nggak ada. Tuhan itu cuma proyeksi daripada keinginan kita. Ya, di dalam natur kita, yang di dalam hati kita yang terdalam. Kalau kita menjumpai sesuatu, saudara, yang tidak sesuatu yang kita tidak bisa atasi, maka kita butuh sesuatu kekuatan yang lebih besar dari kita, kan? Dan untuk itu, saudara, maka di situ kita perlu Tuhan. Maka Tuhan itu diproyeksikan, saudara-saudara, ke dalam diri kita, di dalam bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, itulah sebenarnya saudara-saudara dari Ludwig Feuerbach itu, ya. Yang berikut saudara kenal, kalau yang berikut ini, ya, Karl Marx, saudara. Karl Marx itu sama juga, saudara, melihatnya begini. Agama itu cuma diperlukan untuk orang yang terhimpit, orang yang tertindas, ya. The heart of a heartless, punya hati tetapi di dalam dunia yang tidak punya hati, begitu ya. Punya jiwa tetapi berada di dalam sebuah kondisi yang tidak berjiwa, begitu kan? Maka agama itu dipakai untuk meninabobokan mereka. Misalnya, saudara, jadi menurut Karl Marx itu, agama itu dipakai oleh kaum borjuis untuk meninabobokan kaum proletar. Udah nggak apa-apa lu miskin. Miskin di dunia nggak apa-apa. Nanti di sorga, wah kamu akan punya ini yang besar, rumah yang besar. Wah nanti kamu dianugerahkan ini. Maka menurut Karl Marx, agama itu dipakai oleh kaum borjuis untuk supaya itu kaum proletar tetap kerja dan jangan berontak. Itu Karl Marx itu ya. Jadi maka dia bisa bilang, saudara, bahwa apa? Bahwa agama itu sebenarnya canduk buat masyarakat. Gitu. Satu orang lagi, ini juga saudara kenal kan? Sering dengar kan? Sigmund Freud. Sigmund Freud
ini rupanya juga agak sakit jiwa, bukan? Ya. Jadi dia melihat Tuhan itu seperti sebuah ilusi doang, ya. Pada waktu kecil itu kamu membutuhkan figur Bapa, begitu kan? Nah, figur keinginan, kebutuhan untuk figur Bapa inilah kita proyeksikan menjadi Allah. Apalagi dalam kekristenan, Allah Bapa. Itu sebenarnya adalah apa? Itu sebenarnya adalah proyeksi kita waktu kita kecil, kita membutuhkan seorang Bapa. Begitu. Yang lebih kuat dari kita, yang bisa jaga kita. Begitu karena menurut Freud. Nah, agama jadi apa, saudara? Tidak ada mujizat, tidak ada hal-hal yang supranatural. Nah, agama mau jadi apa? Nietzsche menurut saya eh, eh, cukup benar juga, saudara. Dengan cara pemikiran yang begitu, maka Nietzsche bisa bilang Allah itu mati. Nah, memang jelas Allah itu mati buat orang liberal. Nietzsche itu cuma hidup 100 tahun kecepatan. Jadi dia nggak sempat lihat. 100 tahun sesudah itu, saudara, maka kita lihat di dalam kalangan liberal, Allah mati. Tahun 60-an muncul teologi Allah mati, saudara. Ya. Nah, jadi yang ketinggalan apa? Ya sudah, yang ketinggalan apa? Cuma moral. Tuhan nggak ada. Ya sudah. Ya, kalau dikatakan misalnya oleh Adolf von Harnack misalnya, Christianity is the brotherhood of all people, ya, and the fatherhood of God. Udah, cuman, ya, kita ini semua brother, kita itu semua saudara, ya, maka baik-baik aja semua. Maka yang ketinggalan cuman apa dalam agama? Moral. Nah, saudara lihat ya, seringkali kita juga diinjili, akhirnya jatuhnya cuma ke moral. Gereja cuma ngajarin, maka suruh firman Tuhan ajar, kita mesti sabar. Oh, kita mesti baik. Oh, kita mesti murah hati. Oh, kita mesti mengasihi. Kita mesti menolong orang. Kita mesti begini. Oh, saudara jangan begini. Jangan begitu. Jangan begini. Jangan begitu. Nah, saudara lihat ya. Sebenarnya kita juga mereduksi kekristenan menjadi sekedar moralitas. Karena apa? Karena sebenarnya kita tetap anak modern. Khotbahnya ya cuma tentang moral. Terserah. Kamu cerita nggak? Kamu mengalami bersama dengan Tuhan? Kan enggak. Karena kamu juga nggak alamin kok. Kamu mana bisa cerita. Maka cerita kamu tentang Tuhan apa? Ya cerita tentang Tuhan ya tentang moralitas. Sudah. Tidak ada. Dan hal-hal yang kebetulan. Saya pilek, saudara. Wah, ingus mengalir. Ini saya batuk-batuk nih. Udah batuk darah nih. Lalu saya berdoa. Terus makan obat. Begitu. Sembuh. Wah, Tuhan menyembuhkan. Gitu ya. Sebenarnya di hati sungguh mati. Karena obat. Bukan karena Tuhan. Begitu kan? Ya. Nah, jadi saudara, itulah nasib daripada kebenaran yang dipengaruhi oleh modernisme. Ya, sudah ingat ya, dipengaruhinya oleh modernisme. Nah, sebenarnya bagaimana sih ya kebenaran itu? Nah, saudara, kita lihat begini. Kebenaran itu sebenarnya merupakan sesuatu yang bisa dilihat di dalam tiga hal, ya, yang tiga hal. Yang pertama seperti yang tadi itu, saudara ya. Dan contoh yang pertama kita lihatnya adalah to experience is to see the correspondence. Jadi mengalami kebenaran itu adalah, saudara, ada korespondensi, saudara, ya, antara tadi yang saya katakan ya, antara meaning yang sebuah kalimat, sebuah proposisi, sebuah pernyataan, ya, dengan realitas. Nah, ini harus berkorespondensi. Dibilang hijau, ini hijau. Begitu, ya. Dibilang pohon, ini pohon. Antara meaning dan realitas itu korespondensi. Begitu. Ya. Nah, saudara, tentu penentuannya bisa bermacam-macam.
Ya, jadi bisa secara empiris, ya, secara empiris sudah lihat misalnya pernyataan yang tadi, ya, proposisi yang tadi. Daun itu hijau. Tahu dari mana itu hijau? Bagaimana kita bisa mengalami kebenaran bahwa daun itu benar-benar hijau? Tahu dari mana? Nah, saudara, bagaimanapun saudara harus bisa melihat. Jadi artinya apa? Kebenaran the leaf is green ditentukan secara empiris. Ya, saudara mengalami kebenaran ini dan saudara bisa mengalami kebenaran ini kalau saudara punya mata. Secara empiris kita melihat antara meaning dengan realitas itu bersesuaian, korespondens, ya, bersesuaian. Maka kita mengalami bahwa daun itu hijau adalah benar. Begitu. Itu harus empiris, ya. Tapi saudara bahkan di dalam hal-hal yang sederhana sebenarnya saudara kita lihat bahwa tidak selalu bahwa harus kebenaran itu dilihatnya secara empiris. Tetapi ada sesuatu yang misalnya saudara harus kita lihat sebagai sesuatu yang experientially harus dialamin. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya saudara, misalnya adalah pernyataan skating is fun. Misalnya kita main skating adalah menyenangkan. Kalau saudara tidak pernah main skating, saudara tahu dari mana fun. Maka bagaimanapun saudara kalau betul mau melihat bahwa proposisi ini adalah proposisi yang benar, maka saudara mesti experience. Saudara mesti alamin. Bagaimana tidak? Saudara harus experience. Ya. Kalau saya biasa pakai ini saja. Duren itu enak. Saudara bisa dapat penjelasan ilmiah, saudara. Ya, duren itu pakai ini, rasanya tuh manis, ada pahit-pahit dikit, ada lembut, begini. Saudara tidak pernah mengerti apa yang namanya rasa duren itu enak. Kecuali kalau saudara pernah makan duren. Kalau saudara tidak pernah makan duren, saudara tidak pernah berbicara sesuatu yang nyata. Semua adanya di konteks imajinatif. Imaginatif konteks. Bukan sebuah kebenaran, tapi imajinatif. Kata orang, duren itu enak. Katanya sih. Begitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa proposisi itu saudara harus merupakan sesuatu yang kita alami experientially, ya. Jadi hal-hal di dalam dunia itu kita tentukan empirically, experientially. Yang ketiga experientially, secara eksperimen, saudara, ya. Misalnya kita pakai contoh sederhana, besi kalau dipanaskan akan memuai. Saudara tahu dari mana besi akan kalau dipanasin memuai? Tahu dari mana? Memuainya kan emangnya besi segini, dipanasin toto jadi segini. Itu bakpao kali. Ya. Nah, saudara, besi itu kita harus pakai percobaan, eksperimen. Ya, pakai percobaan, bukan? Nah, ini misalnya segini nih, ya. Ada rengkang nih, ini bisa goyang nih, ya. Kita panasin. Nah, habis dipanasin, dia memuai. Nah, ini tuh, sekarang nggak bisa goyang dah tuh, begitu kan? Nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia membesar. Nah, itu bagaimanapun, saudara, kita tahunya itu, kita harus tahunya, saudara, adalah secara eksperimen, ya, secara eksperimen. Itu yang tadi, saudara ya. Pertama, teori koresponden, saudara. Bahwa bagaimana kita mengalami kebenaran. Kebenaran itu bisa kita alami, saudara. Baik empirically, baik experientially, maupun experimentally.
Ya, kita bisa alamin semua itu benar. Nah, sekarang yang berikut ini Saudara, ya. Truth as experience. Kalau tadi koresponden Saudara ya. Kalau yang tadi itu bersesuaian antara meaning dengan realita, Saudara ya. Itu bersesuaian, Saudara. Kalau sekarang ini mundur sedikit. Ini mundur sedikit. Ya, kalau tadi betul-betul koresponden daun hijau, terus kita lihat benar tuh daun, benar hijau, begitu kan? Nah, Saudara, itu jelas sekali. Skating is fun. Kita main, bener loh, menyenangkan loh skating, begitu kan? Misalnya. Nah, itu koresponden, Saudara. Yang kedua, pengertian kebenaran itu dialami sebagai sekedar tidak sekuat daripada yang pertama tadi tentu ya, sebuah itu, tapi bagaimanapun kita perlukan truth is experience as agreement between reality and idea. Tadi meaning dengan reality. Sekarang ide dengan realitas. Ya, dan Hegel mengatakan ini Saudara sebagai sebuah kebenaran yang lebih dalam ya, yang kebenaran yang lebih dalam Saudara dari yang tadi ya. Nah, Saudara, misalnya begini. Kita pakai contoh Saudara, kita mengatakan bahwa W itu adalah sahabat sejati. W is a true friend. Bagaimana kita mengalami kebenarannya? Begitu, ya. Bagaimana kita alaminya? Nah, di sini saudara-saudara, kebenaran ini dialami. Pertama, memang sense-nya of the word itu mesti agreement dulu. Teman itu yang bagaimana? Yuk kita setuju dulu apa sih yang namanya teman itu. Oh, kalau teman itu adalah seseorang di mana kita bisa ngomong dengan bebas, kita bisa deket, bisa cerita, kita familiar, kita apa dan sebagainya. Itu agreement dulu. Agree dulu. Ya. Yang namanya teman itu yang kayak bagaimana sih? Begitu kan? Nah, habis itu teman itu mesti begini. Maka apa sih W ini adalah betul-betul seorang sahabat sejati? Maka menurut agreement kita, sahabat sejati itunya mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini. Nah, dari agreement yang kita punya itu, maka kita bilang si W itu benar adalah sahabat sejati karena dia begini. Gitu. Tangkap ya? Jadi ini berdasarkan agreement dulu ya, agreement antara kita semua begitu. Nah, Saudara, tentu di dalam hal ini juga tetap ada lamanya kita berteman. Mungkin nggak si W itu sekarang memang dengan agreement yang ada dia tuh sobat sejati, sahabat sejati. Tapi 10 tahun lagi dia masih begitu enggak? Nah, barangkali kita harus tunggu cukup lama sampai kita bisa bilang, aduh gue kenal dia 30 tahun. Nah, selama 30 tahun. Selama 30 tahun, Saudara ya. Ya, constancy of the friendship-nya tuh 30 tahun. Selama saya kenal dia 30 tahun. Saya melihat dia betul-betul teman sejati berdasarkan agreement ini. Nah, di situ kita juga mengalami kebenaran, Saudara. Bahwa si W ini benar-benar teman. Teman itu yang bagaimana? Agreement, Saudara. Nah, jadi di situ kita melihat ada sesuatu kebenaran yang kita alami, tapi sedikit berbeda, bukan? Dengan yang koresponden tadi, bukan? Ya. Nah, jadi Saudara, itu yang dikemukakan tadi, bukan? Yang terakhir, Saudara, adalah kebenaran itu lebih ini lagi daripada yang kedua tadi. Yang kedua tuh agreement ya. Yang ketiga itu adalah konsep aletheia.
aletheia itu sebenarnya truth di dalam bahasa Yunani ya. Tapi ini kita ambil saudara sebuah istilah yang dipakai oleh Heidegger ya, Martin Heidegger. Saudara, aletheia itu sendiri adalah kata bahasa Yunani yang mempunyai arti literalnya adalah coming to light ya, coming to light saudara ya. Jadi dia datang kepada terang begitu ya. Kita datang untuk melihat kebenaran itu saudara-saudara, seperti seorang dari gelap menuju kepada terang ya. Nah, saya sekarang pengen saudara memperhatikan suatu gambar ya. Saudara perhatikan satu gambar. Lalu saya cuma kasih waktu saudara, saya hitung cuma sampai 5 ya. Sampai 5 dah. Oke. Ya. Saya hitung sampai 5. Habis itu saya matiin. Saudara nanti chat ya. Tapi saya kok nggak ada kolom chat ya. Ntar deh dimunculin sama host ya. Jadi begini, saudara, lalu kemudian jawab, saudara lihat apa gitu ya. Saya kasih gambar, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus saya matiin. Nah, saudara nanti bilang, saudara lihat apa. Saudara chat aja ya, nggak usah angkat tangan, banyak susah dicarinya ya. Oke, siap? Siap ya? 1, siap. 2, pas hitungan ketiga saya nyalain, saya hitung sampai 5, saya tutup lagi. Oke, siap. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saudara sekarang chat. Saudara lihat apa? Silahkan. Tolong host, boleh tolong menayangkan chat dari teman-teman, bisa dilihat. Lumayan nih, ada berapa itu jawaban. Bisa ditampilin nggak sama host chatnya? Saya baca aja ya Pak Hendra. Boleh deh. Ada yang ngomong notebook, ada yang ngomong Alkitab, meja kerja yang berantakan, buku biblikal, meja penuh barang-barang, laptop, gelas pena, HP BlackBerry, buku Kristen. Kurang lebih begitu Pak Hendra. Oke, thank you ya. Yang lihat Alkitab itu rohaninya tinggi banget ya. Yang lihat laptop itu karena laptop itu memang besar sih ya, jadi langsung kelihatan ya. Anak-anak muda nggak ngerti itu HP BlackBerry itu ya, yang Gen Z ya. Lalu kemudian berantakan itu orangnya pasti melihat secara keseluruhan gitu kan ya. Nah, oke. Jadi itu adalah pengamatan saudara. Kalau saudara sendiri, maka saudara cuma dapatkan ya itu tadi kan laptop, HP, lalu kemudian ada berantakan, terus ada buku misalnya, lalu kemudian dan seterusnya, cuma itu ya. Nah, sebenarnya saudara, dengan gambar itu saya sebenarnya pengen menunjukkan satu hal, yaitu apa? Apa saudara? Pensil. Saya mau menunjukkan pensil. Tadi saudara lihat nggak? Enggak. Nggak ada yang sebut kok pensil. Ya, HP ada, laptop ada, biblical interpretation ada, berantakan ada, begitu kan? Tapi saudara lihat pensil nggak? Saudara nggak lihat pensil.
Saudara baru lihat pensil setelah saya kasih bunderan kuning itu. Baru saudara lihat. Tapi pertanyaan saya gini. Tadi ada nggak itu pensil? Pensil itu sebenarnya ada apa enggak? Ada, saudara. Ya, coba kita lihat. Ada nggak, saudara? Ada kan tadi? Cuma saudara nggak perhatiin. Saudara perhatiin yang gede kan? Laptop, biblical interpretation. Saudara lihat MOOC misalnya. Saudara lihat HP. Saudara sering nyolong HP kali. Ya. Nah, saudara, jadi yang saudara lihat itu, pensilnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi ada apa enggak itu pensil? Ada. Cuma saudara nggak perhatiin. Nah, jadi saudara, itulah yang dinamakan sebenarnya kebenaran itu adalah sesuatu yang aletheia. Artinya apa? Reveal. Dinyatakan. Begitu. Nah, saudara, jadi itulah yang sebenarnya dikatakan di dalam yang ketiga ini. Ya, there is a pencil. Ya, betul nggak? Enggak, saya nggak lihat tadi. Tapi there is a pencil is true in the sense of aletheia. Ya, pensil itu adalah benar. Ada pensil di sana. There is a pencil. Betul atau enggak? It is true. Saudara lihat enggak? Kagak. In true in what sense? Benernya dari apa? In the sense of aletheia. Aletheia. Yaitu apa? Saudara, setelah dibawa coming to light, maka saudara baru melihat kebenaran itu. Nah, saudara, itulah yang dikemukakan di dalam konteks kebenaran yang ketiga ini. Ya, konteks kebenaran yang ketiga ini, saudara, tidak mungkin saudara alami kalau itu tidak aletheia. Kalau tidak dinyatakan, kalau dia tidak coming to light. Nah, jadi misalnya bagaimana, saudara? Misalnya, lahir kembali, born again. Apa itu? Benar apa enggak? Apa sih lahir kembali? Kita mungkin bodoh seperti Nikodemus. Apakah saya yang sudah tua begini, saya harus masuk lagi ke rahim daripada ibu? Bagaimana bisa gede begini, masuk lagi ke perut ibu? Yang benar aja. Begitu kan? Nah, saudara, tapi born again itu merupakan sesuatu yang true in the sense of aletheia. Lahir kembali. Orang teologi liberal, saya pernah susah ke gereja liberal, saya berkhotbah bahwa orang Kristen itu mesti lahir kembali, diketawain. Apa itu lahir kembali? Loh, dia kagak baca Alkitab nih orang. Ya jelas lah, karena liberal buat apa? Dia juga nggak hargai Alkitab kan? Buat apa? Begitu Alkitab buat apa? Begitu kan? Ya, juga nggak ini kok, begitu kan? Nah, tetapi Billy Graham bisa ngomong, you must be born again. Dan banyak orang maju yang bertobat. Tahu dari mana dia? Bahwa you must be born again adalah true. Dia tahu, saudara, itu adalah true in the sense of aletheia. Artinya apa? Roh Kudus bekerja membawa orang itu lalu melihat kebenaran. Sama seperti saudara tidak lihat pensil. Tapi saya bawa saudara kepada satu gambar dengan pensil sebagai fokus. Saya lingkari. Saudara langsung lihat pensil. Nah, jadi dari pencil itu adalah true in the sense of aletheia. Nah, jadi saudara sama kan? Ya, artinya apa saudara? Immanuel. God with us. Betul apa enggak? Saya bilang, ya betul.
Tapi barangkali saudara betulnya di dalam yang ke-1, koresponden. Dan saudara tidak bisa mengkorespondensinya kan antara saudara dengan Tuhan. Maka yang namanya God with us, menurut saudara benar, itu adalah benar menurut konteks imajinasi saudara. Karena saudara orang Kristen. Tapi cuma ada di dalam konteks imajinatif. Bukan berada dalam realitas. Ini meaning, ini realitas yang tadi. Nah, tapi di dalam hal Allah beserta kita, ini meaning, kata-kata yang kita mengerti, tapi sininya itu adalah imaginative konteks, not reality. Tapi pada saat Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, saudara datang kepada Yesus. Yesus tidak lagi merupakan Tuhan yang di dalam imajinasi konteks imajinatif. Tidak. Yesus itu menjadi nyata. Jesus is true. Jesus is really alive. Jesus is really with us. Karena apa? Roh Kudus bekerja. Memberikan kepada saudara mata rohani. Maka saudara melihat God with us. Saudara ingat nggak cerita budaknya Elisa ya? Elisa pada waktu itu saudara ingat ceritanya? Nggak ingat juga nggak apa-apa deh ya. Ceritanya Raja Aram itu perang dengan Israel. Ya, tapi setiap kali dia mau nyerang, Israel dikasih tahu, dia mau begini-begini loh. Maka Israel bisa jaga-jaga, kalah. Coba lagi taktik yang lain. Oh, kita coba begini. Lalu maju lagi. Dikasih tahu lagi sama Elisa ke Raja Israel. Nah, jadi jengkel si Aram ini kan. Kenapa kita ketahuan? Ini ada mata-mata nih di kita nih. Kok bisa begitu? Nah, tapi ada yang bilang, dia dikasih tahu ke Nabi Elisa. Oh, kalau gitu kita matiin dia aja deh. Maka dia datang dengan 5.000 tentara, kereta, apa segala ini. Sakti sekali kali ya. Bawa tentara yang banyak, saudara. Mereka maju mau bunuh Elisa, saudara, dengan tentara, dengan kereta, dengan apa yang banyak persenjataan lengkap. Mereka datang. Nah, sudah mereka datang, saudara ya. Bujangnya Elisa lihat kan. Wah, Bapak, itu kita mau mati nih, kita diserang oleh orang Aram nih. Aduh, bagaimana nih? Wah, kita kali ini mati. Elisa tenang-tenang, saudara. Lalu kemudian dia bilang apa? Aduh Tuhan, coba dong tolong kasih lihat ini bujang ini nggak lihat apa sih. Lalu kemudian Tuhan mendengar doa daripada Elisa, maka dibukanya mata bujangnya itu. Lalu apa? Dia lihat di sekitar rumah tempat Elisa tinggal itu, saudara. Itu dikelilingi dengan tentara malaikat yang jauh lebih banyak daripada tentara Aram. Nah, saudara, jadi saudara lihat ya. Jadi sebenarnya tentara yang melindungi Elisa ada nggak? Ada. Ya. Benar nggak nih kita dijagain? Benar nggak kita dijagain? True. True dalam hal apa? In the sense of aletheia. Yaitu apa? Yaitu kalau Tuhan membuka mata kita, lalu kita bisa melihat kebenaran itu. Nah, sudah lihat nggak? Kebenaran Kristen itu betul-betul seperti yang Tuhan Yesus katakan kan? Kita harus menjadi seperti anak kecil. Saudara, yang betul-betul datang kepada Tuhan. Ya, dengan pengharapan, keinginan, di mana betul-betul Tuhan membukakan mata kita. Sehingga kita bisa mengalami kebenaran. Ya, in the sense of aletheia. Saya pengen pinjam istilah daripada Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher ini anak seorang pendeta, saudara. Sama kita dicap dia bapaknya liberal. Ya,
Tapi saudara, kita ya kurang mengerti pada waktu itu dia berjuang di dalam konteksnya sih, begitu ya. Nah, saudara, sehingga buku-bukunya, teologinya kita tidak begitu simpatik karena kita ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh modern. Jadi kita tetap juga bermusuhan dengan Schleiermacher. Maka karena dia Kristen, maka kita juga bilang dia bapaknya liberal, ya. Oke. Tapi dia mempunyai sebuah istilah. Saya sangat senang sekali istilahnya ini yang disebutkan itu Erlösung. Di sini ada yang bisa bahasa Jerman nggak ya? Kalau saya salah, diketawain kali. Tapi paling 1-2 lah ya. Yang lain nggak tahu. Jadi saya sok tahu aja ya. Erlösung. Ya. Artinya redemption atau liberation. Jadi Schleiermacher tuh mempunyai konsep begini, saudara ya. Yesus Kristus itu ya datang dengan segala pekerjaannya itu dan pengorbanannya dan sebagainya untuk melepaskan kita dan membawa kita from a state of God forgetfulness kepada one of God consciousness. Nah, saya cuma pengen pakai istilahnya dia ya. Saudara nanti nggak usah tanya saya setuju apa enggak sama Schleiermacher ya. Tapi saya pengen pakai istilahnya Erlösung ini ya. Yaitu apa, saudara? Untuk membawa kita, Roh Kudus itu sebenarnya membawa kita dari God forgetfulness kepada one of God consciousness, kesadaran akan Tuhan. Dari keadaan di mana kita melupakan Tuhan kepada sebuah keadaan di mana kita menyadari, kita punya kesadaran akan Tuhan. God consciousness. Nah, saudara, saya sangat senang sekali istilah Erlösung ini. Ya, dari kita lupa sama Tuhan sampai kita aware sama Tuhan. Kita sadar, kita aware sama Tuhan. Nah, saudara, kita di dalam keseharian kita itu kebanyakan barangkali dari 24 jam, 8 jam kita tidur pasti kita forget sama Tuhan. Ya. Tapi 16 jam sisa, saudara, pada waktu kita itu berapa menit kita God conscious. Sadar. God with us. Sadar. Saudara, mungkin not even 1 minute kita punya God consciousness. Mungkin kita kebanyakan di dalam God forgetfulness. Nah, saudara, maka firman Tuhan, kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran yang sangat indah. Kalau saudara nggak suka baca Alkitab, ya saudara nggak pernah ketemu yang indah sih. Maka saudara nggak demen. Tapi firman Tuhan itu begitu indah, begitu kaya, begitu luar biasa. Nah, saudara, itu kebenaran. Firman Tuhan adalah truth, ada kebenaran. But how do we experience the truth? Nah, saudara, firman Tuhan akan selalu berada di dalam kebenaran bagi kita. In the sense of aletheia. Pada saat Roh Kudus bekerja, mencelikkan mata rohani kita yang buta. Yang baca Alkitab secara sembarangan. Kan orang agama lain juga bisa baca Alkitab. Lalu menikmati sebagai truth nggak? Enggak kan. Kita menikmati nggak sebagai truth? Kita orang Kristen juga enggak kan. Karena kita tidak mencari pengalaman bersama dengan firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Sampai di sini, saudara, penjelasan saya. Mungkin ada hal yang saudara tidak atau saudara ingin tanyakan. Saudara boleh ketik di chat. Nanti Pak Septo, moderator saya, dia akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau saudara nggak mau tanya, juga nggak apa-apa. Ya,
Yang penting kan masuk surga, bukan bertanya. Ya, nah, jadi saudara mau tanya silahkan, nggak mau tanya juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, silahkan. Saudara ketik pertanyaan saudara. Ketik salah juga nggak apa-apa. Ada satu pertanyaan, Pak Hendra. Ya. Ini, apakah untuk mengatakan suatu fenomena benar atau salah, maka kita harus mengalami fenomena itu dulu? Misalkan, untuk mengatakan penglihatan atau nubuatan atau suatu pengalaman spiritual itu benar atau salah atau alkitabiah, maka yang menilainya harus mengalaminya sendiri, barulah dia bisa menilai. Jadi begini, pertanyaan orang yang menilai ya, orang yang menilai. Jadi menurut saya begini, orang yang menilai tentu punya pengalaman, ya. Pengalaman selalu bersifat subjektif, ya, selalu bersifat subjektif. Nah, begini misalnya, saat teduh adalah satu saat yang sangat indah. Nah, lalu kemudian seseorang menyaksikan, wah, saya baca Alkitab, wah itu bagus sekali, indah sekali, tepat sekali Tuhan berbicara kepada saya. Yang nggak pernah saat teduh, alah itu mah kebetulan aja, begitu. Ya pas-pasan aja bilang itu, gitu kan? Tapi kalau orang yang saat teduh, dan benar-benar saat teduh, dan dia juga ngalamin, dia mengerti waktu seorang bisa mengatakan, aduh hari ini saya dapat nih, saat teduhnya bagus bener. Apa tuh dapat? Yang nggak pernah ngalamin. Begitu kan? Nah jadi boleh saya katakan bahwa kalau dia nggak pernah ngalamin, dia memang juga yang nggak tahu. Nggak tahu memang. Jadi misalnya begini, saya punya satu anak saudara. Anak ini, saya berteman dengan bapak, emak bapaknya. Anak ini, wah, fight. Mama, papanya kemudian meninggal waktu dia masih SD sih. Lalu kemudian, tapi dia ciong sama mamanya, berantem. Mamanya kencet, mati-matian. Kamu harus baca Alkitab ya. Sebelum tidur harus baca Alkitab. Kamu harus doa. Dia benci benar kekristenan. Dia benci bukan main. Sampai satu waktu, lalu dia bertobat. Sekarang dia bisa tulis di Instagramnya, I'm a born again Christian. Dia bisa ngomong gitu. Dia dari kecil Kristen. Dia tahu born again. Ya, ikut katekisasi apa segala, dipaksa sama mamanya harus ini, begitu kan? Tetapi saudara, mereka itu saudara, dia tidak alami, sehingga what is born again? Ya enggak begitu, karena tidak ada pengalamannya. Wah, setelah dia pengalaman saudara, sekarang dia sukacitanya luar biasa. IG dia berani ngomong, tulisannya bagus luar biasa. Kelihatan dia mengalami Tuhan. Kalau kita nggak pernah ngalamin, bagaimana kita bisa jelasin born again? Begitu, lahir kembali. Apa itu lahir kembali? Begitu kan? Nah, jadi pada waktu kita itu, saudara, memang kita perlu ada di dalam tatanan yang sama, ya. Baik, Pak Hendra. Ada pertanyaan lain, Pak Hendra? Ya. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Oke. Berbahagialah mereka yang melihat. Mereka yang tidak melihat. Ya, mereka tidak melihat, tapi percaya.
Ya, percaya. What is percaya? Nah, apa itu percaya? What is percaya? What is faith? What is faith sebenarnya? Nah, itu persoalannya. Berbahagialah mereka tidak melihat, ya, tidak melihat, saudara, tetapi percaya. Tapi persoalannya begini, percaya itu apa? Apa sih? What is faith? Apa itu percaya? Nah, percaya itu sama kita, itu kita mau buatnya itu, saudara, berbeda dengan percaya yang sebenarnya barangkali di dalam konteks yang dikehendaki oleh Alkitab. Tapi sedikit persoalannya adalah begini. Pada Kamis terakhir, saya justru mau menjelaskan mengenai percaya ini. Begitu, ya. Sebab nanti berkenaan di dalam minggu yang ketiga, saudara, kita akan berbicara lebih praktis aja, ya. Kalau sekarang ini dalam 2 pertemuan kan sangat teoritis, tapi yang ketiga kita bawa ke praktis, bagaimana kepada gereja, begitu kan, ya. Nah, nanti besok minggu depan terakhir, Pak Septo boleh kembali ingetin lagi ya pertanyaan ini. Tapi saya akan jawab minggu depan. Soalnya kalau saya jabarin langsung itu kuliah yang minggu depan. Begitu ya. Mengenai percayanya itu. Jadi persoalannya begini. Bagaimana dengan ayat berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Tapi percaya kan? Nah, saudara, yang kita salah mengerti itu adalah percaya doang. Percaya doang. Begitu. Ya. Sehingga kita tidak melihat kecocokan yang dibawakan ini gitu ya dengan yang kita punyai sekarang ini ya. Itu nanti itu adalah pentingnya adalah apa itu percaya? Apa itu percaya? Percaya itu mungkin tidak seperti yang kita ngerti sekarang ini gitu ya. Nah, nanti minggu depan saya akan tunjukkan berbahagialah orang yang tidak. Pak Septo tolong ingetin, maklum udah tua. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan lain, Pak. Ada lagi? Ya, ada. Dalam masa COVID-19 ini, bagaimana kita melihat sebagai pengalaman kebenaran Tuhan itu baik dan menolong? Oke. Saya bilang begini, saudara ya. Tadi yang saya bilang saya senang sekali antara berpindah dari God forgetfulness kepada God consciousness, ya. Dalam masa COVID begini, saudara yakin nggak apa yang kita ngomong pada waktu Natal? Immanuel, O come Immanuel, Immanuel. Kebetulan mungkin teman-teman di sini banyak yang dari gereja Kristen Immanuel, bukan? Apa itu Immanuel? Apa? God with us. Apa itu God with us? Nah, persoalannya God with us itu kita mengertinya dalam konteks imajinatif. Cuman, oh ya Tuhan bersama dengan kita. Apakah kamu mengalami that God is really with us? Nah, itu persoalan. Kalau kita tuh lihat ya, kita tuh bersama dengan Tuhan. Saya senang Mazmur berapa itu ya? Saya agak lupa 60 something deh ya. Lupa, nanti bisa dicari. Bisa dicari nama Pak Antoni ya. Jadi satu ayat Mazmur ya dalam bahasa Inggrisnya gini. I will be with him in trouble. Aku akan bersama-sama dengan dia dalam kesusahan. Bahasa Indonesianya begitu. Nanti tinggal gampangan cari ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, I will be with him in trouble. Nah, saudara, lihat nggak? Tuhan itu bilang gini, saya berada bersama-sama dengan kamu, bukan di itu, bukan di apa? Bukan dari sorga.
Ayo, gimana? Takut ya, takut ya. Goblok lo, nggak ada iman lo. Gitu kan? Tidak. I will be with him. Aku bersama dengan dia. Jadi pada waktu saya sulit, Tuhan di mana? He is here with me. He is here with me. Karena itu firman Tuhan. I will be with him. Di dalam, in trouble. Bukan pada waktu kita susah Tuhan liatin dari atas. No, he is with us. Maka dia bersama dengan kita pada waktu saya susah. Saudara bisa lihat kan? Pada waktu Lazarus mati, dia memang mau bangkit kan? Tapi waktu dia lihat Marta dan Maria menangis. Dia menangis. Dia bukan, ini goblok nih, ini manusia nih. Gue bentar lagi akan bangkit kan. Nggak usah nangis-nangis aja tolong. Begitu kan? No. Dia ikut nangis. Why? Ada simpati, ada empati, saudara. Dia bersama. Maka pada waktu kita hadapi COVID, di mana iman kamu? Di mana Immanuel? Maka sudah lihat bahwa God with us itu cuma saudara taruh di dalam konteks imajinatif kan. Tidak di dalam realitas. Bahwa Tuhan itu sama kita loh. He is with us. God with us. Kita punya Allah Immanuel. We are not alone. Kita tidak sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. He is always with us. Nah itu loh. Kita forget. Kita selalu lebih banyak forgetfulness daripada sadarnya, consciousness-nya that he is with us. Maka what is spirituality? Menurut saya, saudara, sederhana. Berapa persen dalam hidup kita conscious akan Tuhan? Itu spirituality. Rasa that he is with us. Mengalami kebenaran firman Tuhan. Itu loh. Ada lagi, Pak? Ada, Pak Hendra. Apakah Alethein sama dengan iluminasi oleh Roh Kudus? Betul. Ada betul pekerjaan daripada Roh Kudus yang kita istilahkan dengan iluminasi, ya. Bukan revelasi, ya. Jadi iluminasi. Itu betul adanya pekerjaan iluminasi dari Roh Kudus di dalam diri kita yang memunculkan kebenaran daripada firman Tuhan. Itu betul. Itu betul. Saya memang lebih menjelaskan, mengemukakan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita mengerti firman Tuhan ini. Habis? Ada masih, Pak. Banyak nih. Kita bisa sampai jam berapa nih, Pak Hendra? Pertanyaan berikutnya, pengalaman orang dalam dunia roh bisa diuji dengan firman Tuhan. Tidak perlu kita mengalami dahulu, baru bisa bias menilai. Apa benar demikian, Pak? Oh, keputus. Bisa diulang, Pak? Diulang ya. Pengalaman orang dalam dunia roh bisa diuji dengan firman Tuhan. Tidak perlu kita mengalami dahulu, baru bisa menilai. Apakah benar demikian? Pak Hendra nggak dengar mungkin ini. Sebentar. Dre, gua mati lampu, Dre. Ya. Bisa dengar, Pak Hendra? Suaraku kedengeran? Kedengeran, Pak. Aku nggak dengar suara. Oke. Kedengeran? Kedengeran. Tapi putus-putus, Pak. Speaker gua nggak pasang. Kedengeran? Dengar, lihat tuh. Oke, maaf Pak Jo, mungkin tadi Pak Hendra keluar terus masuk saya kembali. Saya tidak dengar Pak Septo.
Saya nggak dengar. Pak Septo, boleh tolong diulang, Pak, pertanyaannya, Pak? Pertanyaan Pak Septo saya nggak dengar. Yang terakhir. Apa bisa diulang? Putus-putus. Suara Pak Septo hilang di saya. Pak Septo, boleh tolong diulang pertanyaannya? Halo, halo, halo. Iya Pak, bisa nangkep Pak? Pak Indra, bisa nangkep Halo, suara Jack. saya? Bisa diulang aja pertanyaannya. Oh, diulang ya. Pak Indra sudah bisa ya? Pak Indra? Aku nggak bisa dengar suara. Aku nggak bisa dengar suara Pak Septo. Oh, saya Oh, enggak. sudah bisa. Mute. Bacain ulang. Terbuka toh? Ya. Pak Septo, boleh diulang? Ini Pak Hendra, jadi via WhatsApp aja ngomongnya. Ya, baik. Sudah bisa dengar Pak Indra? Bisa. Bisa ya? Pertanyaannya sebentar. Pengalaman orang dalam dunia roh bisa diuji dengan firman Tuhan. Tidak perlu kita mengalami dahulu, baru bisa menilai. Apakah benar demikian? Oke. Pengalaman dalam dunia roh itu tentu diitukan firman Tuhan dengan sebuah asumsi dulu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan ada di dalam asumsi kita sebagai sebuah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah pijakan kita yang pertama dan terutama, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan karena dia firman Tuhan, maka dia pasti benar. Nah, itu persoalannya begitu. Jadi firman Tuhan itu benar, lalu kemudian itu pasti benar, begitu. Jadi itu memang dipegang oleh kita di dalam kita menimbang sesuatu. Oke. Lalu kemudian jadi orang-orang yang mengatakan begini, betul, itu meskipun kita tidak alami tidak alami rohnya itu, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena dia benar dan pasti benar, dan kalau kita berpijak padanya, begitu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran penafsiran kita akan firman Tuhan, ya, akan kebenaran firman Tuhan, maka itu kita mempunyai dasar epistemologi untuk menerima sebagai sebuah kebenaran, begitu, ya. Itu nanti memang tarafnya itu mundur sedikit, artinya lebih kepada yang kedua kali, agreement bahwa kita itu yakin bahwa Alkitab itu adalah yang pertama dan yang terutama, dan itu pasti benar, begitu. Nah, jadi betul seperti tadi pertanyaan. Jadi betul kita tetap melihat kepada firman Tuhan sebagai pijakan daripada epistemologi kita, begitu. Ada pertanyaan lagi Pak Septo? Atau kita mundur ke minggu depan lagi karena ini persoalan teknis. Saya tidak dengar Pak Septo. Oke, minggu Jadi, depan. Jadi tidak ada Hendra consciousness ini. Andre diangkat dong, telepon. Lewat Andre. Baik Pak,
kita akan teruskan Ya, pertanyaan gimana? minggu depan aja ya Pak. Iya. Ya, betul. Ya, saya serahkan. Saya Ya. serahkan Pak Septo kembali ya, atau Pak Antoni ya. Ya, Saya baik. Ya, terima pertanyaan kasih. diteruskan minggu depan aja. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup acara ini, akan saya serahkan kepada Pendeta Antoni. Barangkali ada yang mau disampaikan, Pak, sambil nanti ditutup acara malam ini. Baik, terima kasih Pak Seto. Terima kasih juga Pak Hendra yang sudah menyampaikan materi pada sesi yang kedua ini. Para peserta STUJ yang dikasihi Tuhan, seminar masih akan berlanjut minggu yang akan datang, satu sesi lagi, sesi yang terakhir yaitu pada tanggal 25 Juni. Ya, jadi mohon diingat. Pak Hendra akan menyampaikan materi sesi yang terakhir. Setelah itu nanti pada tanggal 1 Juli STUJ akan mengadakan mulai masuk kepada mata pelajaran atau topik pengajaran yang reguler. Jadi nanti saudara sekalian bisa menunggu akan pengumuman yang disampaikan oleh para pengurus STUJK, baik melalui WA ataupun melalui media yang lain. Untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan seminar yang kedua ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Gustiana Mulia. Engkau sudah menyertai dari awal sampai akhir, sekalipun ada sedikit kendala teknis yang terjadi, tetapi secara umum dapat berlangsung seminar ini dengan lancar. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah kebenaran yang telah disampaikan melalui seminar ini boleh benar-benar kami, para peserta STUJ, pahami dan juga kami alami, kami jalani dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku Kristen. Dengar Bapa doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Saya kembalikan kepada Pak Sekto. Baik, terima kasih Pak Antoni, Pak Hendra. Kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan minggu yang akan datang, dan setelah itu nanti tanggal 1 Juli kita akan mulai dengan pelajaran reguler yang